Hai anak-anak, kembali lagi bersama Miss Grace. Nah, semoga anak-anak nggak bosan ya lihat Miss. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 5 di pembelajaran 6 ya. Sebelumnya kita sudah belajar di tema 5. Nah, untuk melanjutkan materi kemarin atau materi sebelumnya, kita lanjutkan di pembelajaran 6 tentang apa di sini bacaannya. Kita baca coba sama-sama. Mengungkapkan rasa sayang atau persahabatan dalam sebuah puisi atau lagu. Nah, kalau sebelumnya di pembelajaran 5 kita sudah belajar tentang mengungkapkan kekaguman ya melalui puisi atau lagu. Nah, kalau di hari ini kita belajar tentang mengungkapkan rasa sayang atau persahabatan. Tapi sama dalam sebuah puisi atau lagu. Coba kita sama-sama lihat bacaan yang ada di sini. Dina memiliki banyak pengalaman bersama teman-temannya. Ada pengalaman menyenangkan, ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan. Mereka belajar, bermain, bernyanyi bersama, dan masih banyak kegiatan lain yang mereka lakukan bersama-sama. Kebersamaan dengan teman dapat menumbuhkan rasa persahabatan. Kita dapat mengungkapkan rasa persahabatan tersebut dalam bentuk lagu dan puisi. Kita juga dapat mengungkapkan rasa sayang dalam bentuk lagu atau puisi. Jadi, selain kita mengungkapkan rasa persahabatan atau mengungkapkan rasa sayang, itu kita bisa mengungkapkannya dalam bentuk lagu atau puisi. Selain persahabatan, bisa juga mengungkapkan rasa sayang dalam bentuk lagu atau puisi, gitu ya. Jadi, misalnya lagu tentang sahabat yang berisinya anak-anak misalnya mau buat lagu untuk sahabat, isinya tentang persahabatan atau rasa sayang anak-anak kepada sahabat anak-anak. Nah, kita coba praktik ya, membuat dan membaca puisi. Nomor 1 nih, buatlah sebuah puisi yang kamu tunjukkan untuk teman dekatmu. Nah, anak-anak pasti punya kan teman dekat. Salah satu teman dekatnya kira-kira siapa? Misalnya si A temenan dengan si B. Jadi anak-anak buat sebuah puisi yang kepada teman dekat anak-anak tentang ungkapan rasa sayangnya anak-anak atau rasa persahabatannya anak-anak itu kepada teman dekatnya. Seperti yang contoh di pembelajaran 5 kemarin ya tentang teman baikku itu, bisa anak-anak contoh tapi jangan dicontek. Anak-anak buat kata-katanya sendiri dengan bahasanya anak-anak ya. Tentang teman baikku atau tentang sahabatku gitu judulnya, boleh terserah anak-anak. Jadi buat sebuah puisi yang indah, yang kreatif. Lalu setelah anak-anak membuat puisi tersebut, anak-anak videoin ya baca puisi tersebut. Nanti dikirim ya puisinya. Jangan lupa pada saat baca puisi anak-anak harus membacanya dengan suara yang jelas, yang lantang, yang keras ya. Jadi nggak boleh baca puisi teman baikku, aku sayang sama temanku. Jangan kayak gitu, jadi harus berekspresi juga mukanya, harus jelas ngomongnya. Misalnya, teman baikku, aku sungguh menyayangi temanku. Misalnya gitu ya. Jadi anak-anak buat dengan bahasa anak-anak sendiri, boleh minta bantuan ke Miss atau ke papa mamanya atau ke kakaknya. Oke? Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenal nilai tempat bilangan 21 sampai 40. Ini juga kita sudah belajar sebelumnya ya, tentang nilai puluhan atau nilai satuan. Nah, setiap angka pada bilangan memiliki nilai yang berbeda sesuai tempatnya, yaitu tadi ya, puluhan dan satuan. Ada apa aja nilai tempat? Puluhan dan satuan. Perhatikan contoh berikut. Nah, kita lihat contoh berikut.
Ibu sedang merapikan 22 buku. Wah, banyak juga ya. Setiap buku ditumpuk menjadi satu tumpukan. Nah, ini juga dikelompokkan supaya ibu gampang menghitungnya. Jadi ibu mengkelompokkan kira-kira berapa ya dikelompokannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasti 10 ya. Jadi supaya kita mudah menghitungnya, kita kalau misalnya barangnya banyak gitu yang anak-anak mau hitung, kelompokan aja 10, nanti tinggal hitung ada berapa 10-nya. Itu cara menghitungnya. Seperti ibu, ini dia mengelompokkan 10 bukunya. Setiap tumpuk, ini juga pasti tentunya 10. Ya, karena juga berdirinya tingginya sama. Kita lihat jumlahnya juga sama. Untuk memastikan, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, itu saja sama ya tumpukannya. 10, ada 2 10-nya. Berarti 20 atau 20-an itu ya. 20 atau 20-an. Ditambah 2. Karena cuma 2 ya. Kemudian hasilnya tumpukan pertama 10 tambah 10 tambah 2 jadinya 10 tambah 10 20. 20 tambah 2 jadinya 22, sama dengan materi kemarin ya. Jumlah bukunya jadinya 22. Nah, perhatikan di sini. Angka 2 pada bilangan 22 mempunyai nilai yang berbeda sesuai tempatnya. Dia angkanya sama nih 2 dan 2, tapi nilainya itu berbeda ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nilai setiap angka 2 pada bilangan 22 adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat angka yang di belakangnya dulu. Yang ini, yang warna hijau. Pada tempat satuan ini nilainya 2. Jadi 2 yang di belakangnya ini nilai tempatnya adalah satuan. Ya. Yang 2 yang di depan, angka yang di depan ini yang ungu, ini nilai tempatnya yaitu puluhan. Jadi nilainya itu 20. Kalau puluhan dia punya teman 0. Jadi 2-nya ini ada 0-nya. Jadi dibacanya 20-an. Kalau 2 yang ini dia sendiri. Itu namanya satuan. Ya, coba kasih contoh lagi di bawahnya. Misalnya ada bilangan 33. Sama ya, 22. Yang mana satuan, yang mana puluhan. Ayo, kita sama-sama lihat. Ini bilangannya sama ya, 3 dan 3. Tapi nilai tempatnya itu berbeda. Kita lihat angka yang di belakangnya ini 3. Ini yang di depannya 3 juga. Kenapa bisa 33? 33. Anak-anak perhatikan nama bilangannya 33. Berarti 30 ditambah 3 ya. Jadinya 33 hasilnya. Berarti 3-nya yang di depan ini nilainya adalah puluhan. Karena dia punya teman 0. Lalu nilai yang 3, nilai tempat yang 3 di belakangnya ini satuan. Karena dia sendiri, nggak ada 0 di belakangnya lagi. Ya, mengerti? Jadi angka yang paling depan itu nilainya pasti puluhan. Karena di tengahnya ini terselip 0. Ya. Lalu yang di belakang itu pasti nilainya satuan. Contoh bilangan lain ya, Miss kasih di sini 24. 24, coba diperhatikan nama bilangannya adalah 24. Berarti 20 tambah 4 ya. Nah, berarti nilai tempat angka 2 yaitu puluhan. Yang 4-nya yaitu satuan. Karena 2-nya ini punya teman 0, jadi nilainya puluhan. Dan 4-nya sendiri, satuan jadinya ya.
Sudah mengerti sampai di situ? Miss harap sudah ya. Miss yakin pasti semuanya pintar-pintar, cepat mengerti ya. Nah, coba kita berlatih untuk lebih memahami. Di sini ada ayo berlatih. Lengkapilah dengan bilangan yang tepat. Nah, seperti yang Miss kasih contoh tadi. 24. 24. Perhatikan ya. 24. Berarti duanya di sini 20-an. Gak perlu lagi ditulis 0 karena sudah ada puluhan di sini. Ya, nolnya dicoret. Nolnya nggak usah disembunyiin karena sudah ada puluhan. 4-nya kita taruh di sini. Nilai satuan, ya. Nomor B. Yang B. 27. Berarti puluhannya yang mana? 27. Diperhatikan nama bilangannya. Berarti puluhannya yang di depan ya, 20. Berarti di sini 20-an. Tambah 7 satuan. Nah, gampang ya. Anak-anak perhatikan saja bilangan dan nama bilangannya. Pasti mudah mengerjakan. Berikutnya nomor 2, jawablah dengan tepat. Berapakah nilai angka 5 pada bilangan 25? Nah, ini 25. Angka 5 ini nilainya puluhan apa satuan? Dia ada di belakang loh. Apakah itu puluhan apa satuan? Berapakah nilai angka 3 pada bilangan 36? Dia di depan, dia puluhan apa satuan? Nah, yang C, pada bilangan 32 yang menempati nilai puluhan adalah 3 atau 2. Yang puluhannya, perhatikan ya, 32. Berarti puluhannya yang mana? 3 atau 2. Yang D juga pada bilangan 29 yang menempati nilai satuan yang mana? 2 atau 9-nya. Ya. Nah, berikutnya diselanjutkan. Anak-anak, jika misalnya yang tadi belum selesai mengerjakan, ini dilanjutkan nanti ya, bisa. Menjelaskan aturan dalam permainan. Nah, di sini di setiap permainan pasti ada aturannya ya. Kalian sudah mengetahui pentingnya mematuhi aturan. Kalau kita mematuhi aturan, tentu saja akan lebih tertib, akan lebih teratur, apalagi dalam permainan ya. Kalau nggak ada kalau nggak ada aturan pasti berantakan dan orang-orangnya pasti nggak tertib jadinya kan kalau nggak ada peraturan. Nah, saat bermain aturan permainan perlu dibuat juga. Jadi nggak di rumah saja, nggak di sekolah saja, nggak di jalan saja ada aturan, tapi dalam permainan pun juga ada aturannya. Nah, dengan aturan ini permainan dapat berjalan dengan lancar ya, tentu saja. Perhatikan contoh aturan dalam permainan tentang bilangan berikut. Nah, di sini aturan permainannya dia ini, setiap pemegang bola menyebutkan satu bilangan antara 21 sampai 40. Nah, nomor 2, bola dilempar kepada peserta lainnya. Aturan yang ketiga, penerima bola harus bisa menyebutkan bilangan sebelum dan sesudah bilangan yang disebut pelempar bola. Nah, aturan permainan di atas ini, yang ini berlaku untuk semua pemain, nggak satu orang aja. Nah, kalau misalnya anak-anak bermain seperti yang ini bisa anak-anak contoh ya di rumah bersama kakak, sama adiknya, atau sama temannya, sambil anak-anak melatih bermain bilangan. Nah, ini misalnya bawa bola. Aturannya ya, bolanya ini yang dibawa orang pertama ini nanti dia menyebutkan satu bilangan di antara 21 sampai 40. Misalnya Miss nih megang bola. Nah, Miss nanti sebutin bilangan 25. Nah, Miss lempar bolanya, Miss lempar ke orang selanjutnya. Misalnya Miss lempar ke Adi. Lalu si Adi ini kan terima bolanya. Adi harus menyebutkan bilangan sebelum dan sesudah bilangan 25 yang disebutkan tadi. Miss lempar ke Adi harus bilang 24 dan 26. Nah, jadi bilangan sebelum 25 itu 24, bilangan sesudah 25 itu 26. Wah, seru ya ini kalau misalnya kita
di sekolah nanti kita praktekin sama-sama ya permainan ini. Namun kalau sekarang coba anak-anak praktekkan sama teman-temannya anak-anak nih. Anak-anak kasih ajak temennya untuk bermain permainan bilangan ini. Jadi bisa pakai bola atau pakai benda lainnya. Pada saat dilempar, sebutin bilangannya. Jika sudah, nanti yang nangkep bolanya itu sebutin bilangan sesudah atau sebelum bilangan si pelempar tadi. Ya. Nah, dengan demikian kalau sudah ada aturannya, pasti berjalan dengan lancar ya. Kalau misalnya nggak ada yang tahu nih, nanti sembarangan dia ngelempar bola. Karena nggak ada aturannya. Kalau yang ini sudah ada aturannya, pasti akan lebih teratur dan tertib. Baik anak-anak, Miss rasa sekian ya untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak tetap ingat materinya. Jadi yang kemarin-kemarin juga jangan dilupain ya. Baik itu dari pembelajaran 1, dari subtema 1 sampai yang pembelajaran 6 subtema 2 ini. Karena saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi tetap harus diingat dan tetap dipelajari di rumah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!